Dan pernah kita agak sedikit putus asa awalnya ketika kita masih menghafal sekian juz, sekian halaman, lalu kita ambil Quran tuh, kita pencet yang hafal, baru segini, kita pencet banyak lagi. Wah, ini kapan sampainya ini? Lari kita ya. Itu umur 4 tahun sudah ini. Dan kita memang melihat di Muslim dia punya potensi. Dia sudah bisa membaca tulisan-tulisan umur 2 tahun dia sudah bisa. Dan mengolah komputer tuh dia sudah bisa, umur 2 tahun juga sudah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu sobat Bangkom, kita sampai di salah satu segmen dari podcast kita, podcast istimewa namanya. Nah, tapi karena nuansanya sekarang sedang Ramadan, jadi kita coba arahkan proses pembelajaran kita atau proses pengembangan kompetensi kita ke arah bagaimana mengisi Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, kalau yang bicara mungkin dari internal kita, kayaknya nanti Bapak Ibu akan ragu, ini beneran ngerti Al-Quran nggak ya gitu ya? Karena seperti yang disampaikan, kalau ustadz di masjid kan masih bilang, wah bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Nah, berarti salah satu cara mengisi Ramadan adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, yang baik adalah tentu juga sampai menghafal Al-Quran gitu ya. Nah, jangan sampai kita mengisi Ramadan tanpa Al-Quran, kemudian Bapak Ibu ragu. Ada pula yang cerita-cerita nih Al-Quran buat apalah, diapalah. Kita coba akan bahas Bapak Ibu tentu dengan santai, tidak terlalu lama, tidak terlalu serius ya. Tapi betul-betul insya Allah ilmiah ya Bapak Ibu, ada nas yang menjadi sumber rujukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk diskusi kita kali ini kita kedatangan Ustadz Abu Muslim LCMA. Kalau diceritakan biodatanya panjang Bapak Ibu. Ini tugas Bapak Ibu yang nonton nanti coba searching Ustadz Abu Muslim LCMA. Ya, salah satunya mungkin yang bisa kita bagikan adalah beliau pernah menjadi imam di salah satu masjid di Makkah Al-Mukarramah. Silakan Bapak Ibu searching lebih banyak. Nah, yang pertimbangan kenapa beliau didatangkan kemari adalah beliau S1, S2 beliau adalah jurusan tafsir di Kairo, Mesir, dan sekarang menyelesaikan program doktoral jurusan juga tafsir juga Ustaz ya. Insya Allah tafsir juga dengan Ustaz Abu Muslim. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, Ustaz, kita cuma diskusi yang tadi sedang berkembang Ustaz. Ya, masalah pendangkalan cerita orang, nggak usah sih ngafal Al-Quran gitu ya. Capek-capek udah jadi pegawai, udah jadi bapak-bapak yang belakang kamera udah kerja capek-capek pagi, sulang siang sorenya suruh tasin lagi, suruh bawa ngapain kan gitu. Iya. Tapi sebelum Ustaz jawab, ini ada request Ustaz. Iya. Boleh nggak Ustaz tilawah agak satu dua halaman, kebanyakan ya Pak ya? Ya, sekitar 3 menit Ustaz, untuk coba kita rekam nanti ya gitu, biar yang pemirsa kita bisa begini suaranya. Baik, tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kita cukupkan ya. Karena banyak. Kalau Ustaz. Bapak Ibu sobat Bangkom, itu tadi suara Ustaz Abu Muslim. Sekarang kita masuk ke cerita tadi ya.
Jadi ada produser di balik layar nih tanya, tema kita apa sebenarnya gitu kan? Tema kita tuh pertanyaan sederhana Bapak Ibu. Kenapa kita mesti berdekatan dengan Al-Quran? Apalagi mau di bulan Ramadan, nggak boleh di bulan Ramadan tuh banyak. Apalagi sekarang sudah seperti disampaikan di awal, banyak orang yang bilang anak-anak tuh nggak usah ngafal Al-Quran. Yang orang udah kerja ngapain hafal Al-Quran? Bukan tinggal baca terjemahan kok bisa. Tafadhol Ustaz. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya mungkin sama analoginya begini ya. Ngapain juga beli baju lebaran, ya kan? Ngapain juga? Kan sudah cukup untuk menutup aurat. Udah cukup kan ya? Kita yang penting udah pakai baju udah, gitu kan ya? Udah mau pakai baju lusuh apa aja. Bahkan kain sarung pun dijahit bisa jadi baju kan ya? Tapi kenapa orang-orang yang berbicara masalah itu rebut-rebutan beli baju lebaran? Sama kan? Karena mungkin kita ingin terlihat lebih layak begitu ketika lebarannya. Orang begitu semua kita ingin begitu juga. Ini analogi sederhana di masalah dunia. Sekarang begini, sudah pasti orang yang punya target rendah usahanya rendah, dan orang yang punya target tinggi usahanya tinggi, dan itu sudah lumrah begitu. Nah, kalau contohnya masalah menghafal atau membaca begitu, menghafallah begitu ya. Kenapa kita budidayakan menghafal Quran? Pertama sekali, ia punya keutamaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, itu budaya yang kita wariskan dari para ulama kita. Tidak ada satupun ulama, sebutlah nama. Yang saya maksud itu ulama yang dulu-dulu. Kalau ulama sekarang bisa saja. Ulama yang dahulu-dahulu, tidak ada satupun mereka yang tidak hafal Quran. Karena mereka jadikan itu sebagai langkah awal. Imam Syafi'i hafal umur 7 tahun. Imam Ibn Jazari hafal umur 13 tahun. Siapa yang kita sebut-sebut? Bahkan di antara mereka banyak yang disebut gelarnya Al-Hafiz. Al-Hafiz ini bukan, kalau untuk sekarang mungkin hafal Quran sudah disebut Hafiz. Kalau dulu tidak, yang hafal dia ratusan ribu hadis, Al-Hafiz, Al-Hafiz Ibnu Hajar, Al-Hafiz As-Suyuti, Al-Hafiz Ibnu Rajab, banyak Hafiz. Al-Hafiz Ibnu Katsir contohnya. Berarti sampai sekarang nama itu masih kita sebut. Orang Hafiz itu orang yang hafal, orang yang hafal Quran. Berarti ini sesuatu yang memang kita wariskan dari para ulama kita. Yang namanya Islam, yang dulu dengan sekarang tentu sama. Kita mencontoh generasi yang sebelumnya. Kemudian untuk fadilah contohnya di dunia, mungkin begini ya, ketika perang Uhud, coba kita bayangkan, itu banyak sahabat yang luka-luka. Yang mati pun ada 70. Kita dah capek, dari pagi perang dah capek. Zuhur selesai, lalu ketika akan menguburkan mayat-mayat itu, jenazah syuhada itu mau dikuburkan ke kubur, ya mungkin ngapain kita detail-detail, udah masukkan aja selesai. Bukan, Nabi kita bilang macam ni. Dua orang yang akan dimasukkan ke satu lahat, ke satu kubur, Nabi bilang begini, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Quran. Siapa di antara keduanya ni yang lebih banyak hafalan Qurannya? Ini padahal sudah mati ni. Kalau sudah mati, ngapain kita ribut-ribut lagi? Sudah, kita udah capek pun perang, masukkan aja, udah selesai. Kewajiban kita selesai. Tapi Nabi ingin menjelaskan bahawa hafalan Quran ini itu suatu hal yang sangat penting. Bahkan kenapa ketika ditunjukkan salah satu dari mereka, ini lebih banyak hafalannya, didahulukan dia masuk ke yang lahat, setelahnya baru di sampingnya kawannya. Alasannya adalah begini, karena orang yang biasanya hafal Quran lebih dekat ke kiblat ketika di dunia. Iya kan ya, orang yang hafal Quran itu kan biasanya di mihrab sebagai imam kan ya. Dia ke kiblat lebih dekat daripada makmum. Maka orang yang banyak hafalannya pun Nabi dahulukan dia dikubur sebagai bentuk pemuliaan kepadanya. Padahal kan sudah kita capek, dah perang, dah luka-luka, Nabi pun luka-luka. Tapi ini menunjukkan bahawa hafalan Quran ini bukan momen yang begitu saja. Itu prestasi luar biasa. Disebutkan oleh Anas bin Malik, dahulu di kami-kami para sahabat, kalau dia hafal Al-Baqarah dan Ali Imran saja, adzuma sya'nuhu fina. Itu sudah seperti orang besar di kami. Iya, nih di dunia baru sepertinya masih banyak. Di akhirat, kalau kita hafal Quran itu, ya kita bisa dapat kelas VIP nanti di sana. Semakin banyak ayat kita hafal di sana, semakin tinggi. Maka kalau orang bilang ngapain ngafal Quran, berarti dia maksudnya kalaupun masuk surga, dahlah bawa-bawa aja lah gitu macam itu. Nah, gitu dia. Ya. Yang mau dibawa-bawa aja Bapak Ibu. Bapak bilang mau aja, nggak mau kan ya. Tapi pertanyaan gini Ustaz, apa sih gunanya Al-Quran untuk kehidupan sehari-hari gitu? Mana anak-anak mau hafal Quran terus buat mereka di pergaulan, di kantor itu apa gunanya Ustaz? Dia begini, otak orang sekarang tu tidak ada yang mampu menghafal satu halaman tu sekali baca langsung hafal, tidak ada. Otomatis dalam proses kita akan dihargai, dalam hasil pun kita dihargai. Artinya proses kita menghafal tu kan membaca banyak kan? Bukankah membaca kita disuruh? Ya. Berarti ketika kita menghafal,
salah satu cara menghafal tu hafalan lidah, iaitu mengulang-ulang ayat tu berkali-kali. Sampai berapa? Sampai 50. Bahkan ada salah seorang ulama mengatakan kalau sudah diulang 1000 kali baru dia hafal. Ni. Berarti 1000 kali kita tu satu huruf 10 kebaikan. Berapa kebaikan yang kita dapatkan? Sampai nanti betul-betul hafal. Ya. Itu. Kemudian beda lah ya, contohnya orang yang hafal Quran ketika dia solat dengan orang yang tidak hafal, beda lah. Kalau orang yang contohnya tidak hafal Quran, ya udah baca aja selesai, kemudian ayat-ayat langganan inna a'tayna selesai, Allahu Akbar gitu ya. Tapi kalau orang hafal Quran contohnya dia bisa menikmati, ya, apalagi kalau dia hafal luar biasa begitu ya. Dia hafal dan dia paham. Ya, maka tidak cukup contohnya, oh tidak, kita lihat terjemahnya saja, tidak begitu. Ya. Beda ya, kalau kita ingin kelas tinggi ya usahanya juga harus tinggi begitu. Ya, ya samalah contohnya, mau enggak orang yang ngomongnya begitu, contohnya mau enggak dia begini, ya sudah untuk lebaran nanti enggak usah beli baju, pakai aja baju lusuh-lusuh atau kain sarung contohnya. Atau THR ya, kan sudah tertutup aurat begitu kan. Itu. Ya, kalau enggak mau repot ya begitu. Betul. Iya. Ya, atau enggak usah THR kan gaji juga sih. Iya, sama aja gitu ya. Nah, tapi saya tadi menyinggung soal kalau mau kelas tinggi tentu harus ada perjuangan yang tinggi. Ini masalah Ustaz. Iya. Kita pengen tahu Ustaz, selama Ustaz menghafal Quran ini kan udah berpuluh-puluh tahun yang lalu mungkin ya. Iya. Bagian mana sih yang paling tersulit Ustaz? Apakah menemui guru atau adakah ayat di Quran yang sulit sekali Ustaz hafal? Karena pengalaman pribadi Ustaz. Ada satu ayat yang di juz 30 ada dua ayat yang berdekatan yang sama bunyinya gitu. Itu sudah ulang lagi ya gitu. Iya. Jadi begini, proses menghafal itu begini. Menghafal pertama itu prosesnya adalah memang dengan membaca, luruskan dulu bacaan. Ya, meluruskan bacaan ini juga butuh waktu. Kemudian juga sebaiknya dipahami secara umum makna yang dari apa yang kita baca supaya nanti mudah kita. Apalagi kalau kita ini minimal makna umum lah begitu ya. Lalu setelah itu kita akan mencari guru tentunya. Karena orang tidak ada satupun yang bisa hafal Quran 30 juz kalau tidak ada guru. Bisa saya bilang mustahil. Kalau ada orang bilang, oh saya hafal tanpa guru, mari sini kita tes uji hafalannya gitu. Bapak-bapak ada yang mau diuji Pak? Iya. Ngomong hafal saja. Bahkan orang yang sudah menghafal dengan guru dibimbing pun bisa juga jadi mantan hafiz. Alumni hafiz, maksudnya dulu hafiz sekarang tidak begitu ya. Kalau tidak diulang. Oke, berarti kita lewati proses ini. Setelah itu nanti kita akan hafal. Menghafal ini tentu kita mencari waktu yang tepat dan mencari tempat yang tepat begitu ya. Ya. Dan waktunya pasti harus diluangkan. Tidak ada ceritanya jadi cari waktu luang, tidak ada. Percayalah, kalaupun ada waktu luang ini luangnya nih. Iya. Tidak ada, memang harus diluangkan waktu. Kalau kita dulu ya alhamdulillah ya tidur agak lebih cepat setelah Isya, jadi tidak banyak ngomong ini segala macam. Jadi sebelum subuh tu sudah bangun. Karena nanti setelah subuh kita akan setoran ke guru kita di Mesir waktu itu. Dari tahun 2003 lah kita waktu itu. Kemudian begitu setiap hari. Setelah itu kita setelah setoran nanti itu menghafal lagi untuk yang nantinya. Nanti zuhur ada lagi setoran ke guru yang lain. Nanti begitu terus kita. Hari-hari kita habiskan dengan itu. Bahkan dalam satu hari itu kita menghafal 5 kali. Saya pernah menghafal dalam satu hari itu setengah juz pernah. 10 halaman kurang lebih. Ini dihafal dan karena alhamdulillah kegiatan kita itu aja, apalagi kita mau memang datang ke Mesir untuk belajar begitu ya. Alhamdulillah. Kemudian di antara kendala mungkin yang kita ini kan ya namanya iman naik turun ya, sama lah ya. Ya kadang-kadang kita giat kawan malas gitu, lalu menular malasnya. Bisa saja ya. Lalu sakit-sakit sedikit. Ya kalau di Mesir kan ada musim dinginnya. Musim dinginnya betul-betul dingin. Wah, itu kalau kita ngomong macam ini keluar asap gitu. Ada pun kayak itu kan ya, uapnya keluar ya. Jadi ya harus dilawan. Kita pernah dulu ketika selesai, kita sudah jadi imam di masjid ini di Mesir. Kemudian kita pergi setorannya ke masjid lain, jaraknya kurang lebih sekitar adalah 7 kilo. Waktu itu saya pakai motor Cina ini kita beli ya. Sampai di masjid itu kita pukul tangan kita ini, itu tidak terasa lagi, tidak terasa lagi. Udah kebas ya. Saking dinginnya. Itu berlangsung kurang lebih 8 bulan. Begitu. Ya. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan juga ya, meskipun kadang-kadang malaslah dingin kali ini, apalah capek ini ya, macam-macam lah ya. Ya kalau kita maksudnya mengatakan kita ini super sibuk dan capek, apakah ulama-ulama dia tidak capek? Capeklah mereka lagi. Kita sekarang pakai motor, mereka jalan kaki. Ya kan ya. Maka ya alhamdulillah dengan menggambarkan kondisi-kondisi mereka dulu, kemudian juga tergambar di kita. Ya kalau memang kita dapat amanah nih untuk belajar, orang sudah hafal dulu, memang ada orang kumpulkan donasi untuk kita nih.
Itu kan amanah sebetulnya kan. Kalau kita tidak gunakan untuk itu, untuk sungguh-sungguh, terus gimana? Berarti kita khianat kepada amanah ini. Hisabnya juga besar. Lalu kita bayangkan sepertinya di tempat kita butuh orang yang memang menguasai Quran dan segala macam. Jadi memang niatnya bukan hanya sekedar untuk diri, memang bagaimana juga berbagi nanti dengan orang lain. Ya udah, kita ini proses. Ya pastilah kadang-kadang mungkin kesibukan di kuliah dan segala macam, bahkan boleh jadi mungkin dosa dan segala macam yang terkadang yang membuat kita kadang futur itu. Tapi alhamdulillah dimotivasi terus, dan pernah kita agak sedikit putus asa awalnya ketika kita masih menghafal sekian juz, sekian halaman, lalu kita ambil Quran tuh, kita pencet yang hafal, baru segini kita pencet banyak lagi. Wah, ini kapan sampainya ini? Tapi saya punya analogi sederhana. Kalau kita berjalan dari tempat ini contohnya ke tempat lain, anggaplah berjarak 100 kilo, jalan kaki, tidak usah bilang maraton, jalan kaki. Nanti kapan capek berhenti? Sampai atau enggak? Sampai. Meskipun mungkin butuh berapa hari, tidak ada masalah. Istirahat tidak ada masalah. Itu yang kita lakukan. Alhamdulillah. Jadi semangat itu yang nggak boleh pudar ya, Ustaz, Iya. terus. Iya. Oke. Terus kami dapat informasi nih, Ustaz. Iya, Ustaz, pernah azam nggak mau azam tuh niat ya, Bapak-bapak ya. Iya. Niat nggak mau nikah sebelum juz 30 juz itu kenapa, Ustaz? Sebetulnya dahulu itu ya memang kita bahkan sampai bukan azam, sampai ke nazar sebetulnya ya. Nazar. Ya meskipun sebaiknya tidak bernazar, cuma mungkin kita bilang dengan itu saya ucapkan nazar itu turun dari pesawat di Mesir. Ketika di Bandara Kairo itu turun dari pesawat, kita sudah bilang saya tidak akan menaiki pesawat lagi, tidak pulang kalau saya tidak hafal. Ya, tapi alhamdulillah nazar itu alhamdulillah memotivasi kita untuk, dan saya pun tidak akan pulang dan bahkan tidak akan menikah. Belum akan menikah kalau kita belum hafal. Kita sebetulnya pandai-pandai juga mengukur diri ya. Kalau tidak selesai nanti kan nikah-nikah kan ya. Cuma alhamdulillah ya rasanya kita bisa lah begitu. Memang dulu waktu di Kairo itu kita tidak wajib hadir kuliah. Karena kalau semua mahasiswa harus kuliah, Penuh ya. tidak cukup tempat. Maka kita bilang, tidak apa-apa lah, kita memang hafal. Jadi memang kita di masjid itu bukan sampai syuruk, sampai jam 9. Dari subuh. Siap hari dari itu. sebelum subuh, Ustaz. Dari sebelum subuh kita sudah datang, kemudian sholat subuh, setoran, syuruk, turun menghafal lagi itu sampai rata-rata begitu. Jadi atau sampai jam 10. Nanti pas di rumah itu nanti ya, kalau di rumah pokoknya menghindari untuk berbicara banyak dengan yang lain. Karena kalau sudah berbicara nih, kalau ngomong ibarat kita tuh mau total lah begitu ya, yang ngomong-ngomong ngeruping-ngeruping enggak jelas lah gitu. Itu memulainya mudah, mengakhirinya susah. Iya. Makanya saya agak zuhud dalam bab ini. Nanti sampai keluar sapa kawan ini segala macam, dah cuci pakaian atau apa segala macam, tidur. Nah, karena nanti akan menghafal juga, kita butuh istirahat. Otak kita tidak mungkin dipaksakan. Begitu. Alhamdulillah. Ya begitulah keseharian kita di sana, alhamdulillah, sampai memang betul-betul kita 1 tahun 3 bulan selesai. Iya. 1 tahun 3 bulan. Alhamdulillah selesai. Itu start dari berapa juz? Sebetulnya begini, sebelum berangkat tu kita hafal 6 juz. Cuma 6 juz tu kan hafal sendiri, sama lah seperti tadi. Susahnya minta ampun. Sampai Al-Baqarah tu 2 tahun saya hafal. Tapi ketika menghafalnya dengan guru, hitungan bulan selesai. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah begitu ya. Jadi memang di situ kita butuh guru. Ya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Eranya Ustadz gitu ya, itu mungkin sudah sekarang nih masanya gitu ya. Iya. Terus harus meneruskan generasi ke berikutnya. Nah, Iya. dengan keadaan seperti sekarang, Ustadz, gadget di mana-mana. Iya. Pacaran. Tadi ada Ustadz menyinggung masalah pacaran juga. Itu gimana cara Ustadz mewariskan si Al-Qur'an ini gitu ya, dengan semangatnya. Tentu namanya Ustadz Abu Muslim, tentu Muslim namanya anak-anak ya, dekat kepada Muslim. Gimana Ustadz? Ya alhamdulillah ya, mungkin dengan pengalaman kita susah-susah. Jadi sebelum ada Muslim, alhamdulillah istri juga kita hafalkan dulu. Karena kalau uminya tidak hafal susah juga begitu kan, karena tidak mungkin juga kita. Ya. Berarti kalau bagi yang bujang-bujang ini cari yang hafal ya. Bujang-bujang kalau yang sudah terlalu belakang bujang-bujang ya. Yang sudah telanjur gimana lagi ya? Itu sudah nikmati aja apa yang ada. Ada yang bujang Ustaz di belakang. Iya. Jadi alhamdulillah Muslim itu ya memang kita agak keras sebetulnya, atau mungkin bahasa lebih lembutnya tegas begitu ya. Umur 4 tahun tu dia sudah dimasukkan hadanah di Mesir, dan alhamdulillah kita sepakat dengan aturan di sana tu memang ya kalau Mesir keras memang. Hadanah apa sih? Hadanah tadi? Dia hadanah tu macam TK gitu. Oh, TK. 4 tahun atau PAUD lah di kita ya. PAUD. Itu umur 4 tahun sudah ini. Dan kita memang melihat di Muslim dia punya potensi.
dia sudah bisa membaca tulisan-tulisan umur 2 tahun dia sudah bisa. Masya Allah. Dan mengolah komputer tuh dia sudah bisa umur 2 tahun juga sudah bisa. Contohnya dia hidupkan komputer sendiri, terus dia mau cari apa sendiri umur 2 tahun dia sudah bisa. Ya, terus sepertinya daripada diarahkan ke situ mending diarahkan ke apa yang sudah kita lalui begitu kan. Umur 4 tahun tuh dia belajar alhamdulillah, lalu mulai menghafal ayat pendek terus begitu. Rata-rata setiap hari dia cuma hafal sekitar setengah halaman rata-rata. Setengah halaman. Iya. Rata-rata Pak. Umur 7 tahun sebelum kita pindah dari Mesir ke Arab Saudi, itu dia sudah hafal 18 juz. Quran inilah yang menjadikan dia bisa diterima sekolah di negeri Arab Saudi. Padahal kita kan pendatang kan, masuk negeri itu minta ampun susahnya. Tapi ketika kepala sekolahnya tahu kalau dia hafal betul 18 juz katanya. Terus dites sama kepala sekolahnya enggak hafal kecuali juz 30 ya, juz 30 yang dites kan. Ya dia baca aja seenaknya. Terus ada surat, saya masih ingat, tulisannya kecil-kecil itu surat-surat administrasi di kantor itu. Kita bilang dia sudah lancar membaca. Terus dia ambil suratnya, nih baca katanya. Udah maksudnya bacanya apa aja tulisan di Arab situ baca, kayak baca komik biasa aja macam itu. Katanya, "Weh, kamu kalau sini kamu juara 1 kayaknya," katanya. Dan alhamdulillah ternyata memang begitu, alhamdulillah. Jadi memang kita umur 10 kurang itu muslim sudah selesai alhamdulillah hafalan Qurannya. Dan itu pun alhamdulillah ya masih ada kelonggaran-kelonggaran, maksudnya masih boleh pegang HP itu khusus hanya hari Kamis. Jadi mungkin kalau kita ingin pesankan kepada pemirsa lah begitu ya, bahwa ini gabung HP nggak bisa. Kalau anak mau hafal Quran, masukkan dia mungkin ke lingkungan yang jauh dari ini. Ke pesantren tidak ada itu. Termasuk juga insya Allah masuk pesantren pencacara mungkin tidak ada. Ya kalaupun mungkin kita ya terkejut-kejut sedikit lah begitu ya, tapi insya Allah kan tidak seperti dunia-dunia yang sekarang ini. Yakinlah ya, kalau tidak ada manfaat dari yang kita sampaikan ini, kecuali mau hafal Quran hindari ini, selesai. Ya, itu untuk anak-anak kita. Baik. Itu terakhir Bapak Ibu sekalian, Sobat Bangkom, pesannya ya, kalau mau anak-anak kita menghafal Quran, nah, jauhkan dari HP ya. Tapi sebelum tutup, Ustaz, muslim sekarang sanatnya berapa? Ada alhamdulillah beliau sudah baca ke salah seorang syekh kemarin pas umrah kita di Madinah ya, 14 hari itu membaca riwayat qiraat Asim dengan 2 riwayat ya, Hafs dan Syu'bah dengan guru yang langsung duduk di Masjid Nabawi. Berarti dua sanad. Iya, 2 sanad 2 riwayat alhamdulillah. Itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memang bersakit-sakit dahulu ya, mudah-mudahan nanti orang tuanya dibawa ke surga kemudian. Nah, gitu. Jadi bersakit-sakit sekarang, mudah-mudahan orang tuanya dibawa ke surga kemudian. Ya. Mungkin itu Ustaz ngobrolan singkat kita. Sebelum ditutup mungkin ada 1 menit Ustaz mau sampaikan nasihat kepada Bapak Ibu yang menyimak ya. Mungkin barangkali begini, mohon kita sadari bahwa umur kita ini pendek. Dari yang pendek itu, pendek pula yang akan kita jadikan porsi untuk Quran. Kalau umur kita sekarang 24 tahun dan kita rutin setiap hari membaca Quran 1 jam, rutin setiap hari, maka umur Quran kita hanya 1 tahun. Kalau umur kita 24 tahun. Kalau Allah panjangkan 44 tahun, umur Quran kita hanya 2 tahun. Kalau sampai 96 tahun, itu masih umur kita 4 tahun. 4 tahun masih balita. Balita. Itu kalau rutin setiap hari 1 jam. Bagaimana kalau tidak rutin? Bagaimana kalau Ramadan saja? Silakan hitung umur kita sebetulnya berapa. Ya. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan jazak Ustaz atas kehadirannya. Bapak Ibu sekalian, Sobat Bangkom, demikian podcast singkat kali ini. Ya, ini edisi spesial untuk Ramadan. Jadi Bapak Ibu tunggu Ramadan berikutnya kalau mau nonton begitu. Oke, tadi saya membawa acara host atau membawa acara mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.